Shalom, selamat pagi. Puji bagi Tuhan, tak terasa kita bisa masuk di bulan Juli 2020. Walaupun situasi pandemi COVID-19, tapi kita ada dalam genggaman Tuhan Yesus. Warta bacaan ibadah Gemim Kristus Bitung, Minggu 5 Juli 2020. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat di masing-masing rumah anggota jemaat. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Warta yang pertama, ibadah Minggu, Rayon, Kompelka Bipra, dan lansia sepanjang minggu ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Liturgi dan khotbah akan dibagikan lewat grup WA. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening Gemim Kristus Bitung Bank Mandiri dengan nomor rekening 150-0010-326-344 atau secara tunai dengan menghubungi Majelis Rayon, Bendahara Jemaat atau dibawa ke kantor gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan. Warta yang kedua, Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Robi Moningka Sarjana Teologia yang menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Warta yang ketiga, Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia pemuda Gemim Kristus Bitung yang telah membantu pelayanan ibadah secara online selama beberapa bulan berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang keempat, puji Tuhan, pada hari Kamis 2 Juli 2020, penginjil Oktalapian Sarjana Teologia bersama keluarga sudah tiba di Bitung untuk melayani di Gereja Gemim Kristus Bitung. Mari kita dukung dalam doa untuk pelayanan ke depan. Warta yang kelima, Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Palenewen Sanjaya, Saudara Freike Palenewen dan Saudari Merliani Sanjaya yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang kudus pada hari Sabtu 27 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang baru. Warta yang keenam, Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Marsudi Roti atas kelahiran anak pertama, putra, pada tanggal 2 Juli 2020 di Rumah Sakit Kasih Ibu Manado. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ketujuh, berdasarkan keputusan BPMJ yang dituangkan dalam surat nomor 35/GK Bitung /5 2020 tanggal 20 Mei 2020
Maka diberitahukan kepada seluruh jemaat Gemim Kristus Bitung bahwa BPMJ menugaskan Siamas Antonius Tampi dan Penatua Donald Kaseti untuk melanjutkan tugas sebagai pengurus Yayasan Nisi sehubungan dengan pengunduran diri beberapa pengurus Yayasan Nisi. Mohon dukungan seluruh jemaat untuk kelancaran dan perkembangan pelayanan persekolahan Nisi Bitung. Warta yang ke-8. TK Nisi Bitung telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Dapatkan potongan harga 30% untuk uang pangkal dan SPP. Kota terbatas dan diberikan harga khusus untuk anak jemaat Gemim Kristus Bitung. Silakan menghubungi Majelis Rayon masing-masing untuk diberikan rekomendasi mengenai pendaftaran tersebut. Warta yang ke-9. Disampaikan kepada seluruh jemaat Gemim Kristus Bitung bahwa Yayasan Nisi hanya mengelola 2 unit persekolahan, yaitu Playgroup Nisi dan Taman Kanak-kanak Nisi. Serta diharapkan dukungan doa dari seluruh jemaat untuk rencana pembukaan unit SD Nisi pada tahun mendatang, tahun ajaran 2021-2022, 1 kelas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala perencanaan yang ada. Warta yang ke-10. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk lanjutan pembangunan aula. Bila mana jemaat terbeban untuk memberikan partisipasi dalam pembangunan ini, dapat menghubungi Penatua Lili Katiandago dan Penatua Hengki Dumalang. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ke-11. Disampaikan terima kasih banyak kepada keluarga Silano Kumentas yang telah memberikan sumbangan sampul sebesar Rp500.000 untuk pembangunan aula. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun untuk Jemaat Kristus Bitung di minggu yang berjalan ini. Tanggal 6 Juli 2020, adik Rachel Victoria Tumeu. Tanggal 6 Juli 2020, Saudara Valdi Laratmase. Tanggal 7 Juli 2020, adik Rahel Deren Dumat, Saudara Yulian Herianto, adik Deren Daniel Wongso. Tanggal 8 Juli 2020, Ibu Treasure Wahongan Citra, Ibu Alce Mondigir Palar, Bapak Adrohi Jerry Mondigir, Bapak Yudia Umbo. Tanggal 9 Juli 2020, Ibu Laratmase Rotensulu. Tanggal 10 Juli 2020, Saudara William Pangemanan. Tanggal 11 Juli 2020, Ibu A. Moy. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada sebab anugerah Tuhan. Kita ada sampai saat ini karena kasih Tuhan. Mari kita bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikannya dalam hidup kita. Kita memuliakan nama Allah kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima
habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak pernah lepas dari pergumulan. Yang menjadi masalah adalah seringkali pergumulan membuat kita marah, membuat kita kecewa, bahkan tidak jarang kita meninggalkan Tuhan. Mungkin sudah lama kita tidak membangun hubungan yang intim lagi dengan Tuhan karena merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Padahal kita tahu bahwa pergumulan Tuhan izinkan kita alami untuk membuat kita naik level iman. Mari saat ini dengan rendah hati kita datang mengaku segala kelemahan, keterbatasan, bahkan dosa kita kepada Tuhan. Sambil dengan tulus hati kita mau menyatakan, Tuhan, aku tidak akan menyerah pada apapun juga. Karena aku tahu bahwa segala yang terjadi dalam kehidupanku, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku. Mari kita mempersiapkan hati untuk datang kepada Tuhan dengan kita menyatakan satu pujian, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. dengan sikap doa, sekali lagi kita angkat pujian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga. Ku tak akan menyerah
tidak akan pernah menyerah dengan apapun juga. Di saat kami ada dalam pergumulan, kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Tuhan selalu bersama dengan kami. Ampuni kalau Engkau mendapati seringkali kami marah, kecewa, salah paham, bahkan meninggalkan Tuhan saat kami ada dalam pergumulan. Tapi Engkau terus mengingatkan bahwa pergumulan Tuhan berikan, Tuhan izinkan untuk membuat kami semakin kuat dan semakin mengenal Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat menghadapi tantangan apapun sambil tetap berserah kepada Engkau. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah yang terambil dalam Yesaya pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita bersyukur untuk penebusan Tuhan. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bersyukur Tuhan sudah membasuh kita dari segala dosa kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, bahkan sikap kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan dengan sikap hati yang mau tunduk dan rendah hati terhadap pimpinan Roh Kudus. Pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Robi Moninga. Sambil kita mempersiapkan hati untuk belajar firman Tuhan, kita mengingat satu pujian yang menyatakan bahwa Engkaulah kuatku yang menopangku. Firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, yang menopang kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hidup, tetapi karena Tuhan lewat firman-Nya yang terus diperdengarkan kepada kita boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan.
Shalom, selamat pagi Jemaat Gemim Kristus Bitung yang saya kasihi dalam Kristus. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Marek Rau dan majelis khususnya Ketua Bapak Ferdinand Tumewu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Meskipun masih dalam bentuk online atau streaming. Saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Shout to the Lord. Bersorak-sorailah bagi Tuhan. Yang saya ambil dari Mazmur 66. Firman Tuhan dari Mazmur 66 saya akan bacakan secara cepat buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dan dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar musuhnya tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan dirinya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan merenungkannya bersama-sama. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang sudah mewahyukannya bagi kami. Dan kami mohon kiranya Roh yang kudus yang sama boleh mencerahkan kami firman itu. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu yang menguraikannya dan memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Karena kami berdoa dan memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saya mulai dengan satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, siapa penulis dari Mazmur 66? Kita tidak tahu siapa penulis ini karena memang tidak ditulis namanya. Tetapi ada yang menduga penulisnya adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia yang dilepaskan oleh Tuhan dari Raja Asyur setelah doanya dijawab melalui nubuat Nabi Yesaya. Kita bisa membaca kisah ini di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 dan Yesaya 37 pasal ayat 33 dan seterusnya. Tetapi ada yang sebagian menduga penulisnya adalah Musa. Nabi Musa khususnya setelah ia
dan bangsa Israel dilepaskan Tuhan dari kejaran Firaun Mesir. Tetapi yang paling banyak adalah yang mengatakan penulis Mazmur 66 adalah Raja Daud. Dan memang kalau kita melihat Raja Daudlah yang paling banyak menulis Mazmur. Tetapi yang jelas kita tidak tahu dengan pasti siapa yang menulis Mazmur 66 ini. Tetapi Mazmur 66 ini dikenal sebagai Mazmur ucapan syukur. Mazmur ucapan syukur untuk memuji Tuhan atau disebut Thanksgiving Psalms. Menarik sekali membaca Mazmur 66 ini karena pemazmur mengawali Mazmur ini dengan ajakan untuk memuji Tuhan. Pemazmur memakai 3 kata untuk mengungkapkan ucapan syukur ini sebagai pujian kepada Tuhan. Kata yang pertama adalah bersorak-sorai, to shout. Kata yang kedua adalah mazmurkanlah atau bernyanyilah, to sing. Dan kata yang ketiga adalah katakanlah, ungkapkanlah, nyatakanlah atau say. Selanjutnya kita melihat di ayat berikutnya pemazmur memberikan penjelasan. Alasan mengapa ia bersyukur, mengapa dia mengatakan ucapan syukur untuk memuliakan Tuhan tersebut. Alasan pemazmur mengucap syukur hanya satu, yaitu karena ia telah melihat, to see. Ia telah melihat segala perbuatan Tuhan yang begitu besar, dahsyat dan ajaib. Dan ayat-ayat selanjutnya tadi kita baca di dalam Mazmur 66, pemazmur menguraikan secara detail, secara rinci bagaimana ia menyaksikan dan mengalami sendiri pertolongan Tuhan, khususnya ketika ia berada dalam pergumulan berat, ketika ia berada di dalam bahaya, dan terutama ketika ia berada di dalam ancaman maut. Pemazmur kemudian di bagian akhir dari mazmurnya mengingatkan kita, sekaligus mengajak setiap kita untuk selalu bersandar, untuk selalu berharap, untuk selalu berdoa kepada Tuhan, apapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kehidupan kita. Bersyukur setiap waktu, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saya ingin melalui firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini untuk mengajak kiranya setiap kita juga bisa bersorak-sorai, shout, bisa bernyanyi, sing, serta mengatakan atau mengungkapkan, say, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lalu alasan kita bisa mengucap syukur karena kita telah melihat banyak hal besar dan ajaib yang Tuhan lakukan, terutama menebus dan menyelamatkan kita dari dosa melalui kematian Kristus di kayu salib. Dan marilah kita juga menyaksikan segala kebaikan dan kasih serta pertolongan Tuhan kepada sesama kita yang belum mengalami, belum menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Kita share dengan tujuan supaya mereka pun bisa percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Renungan ini sebetulnya merupakan refleksi pribadi dari saya untuk mensyukuri hari ulang tahun saya yang ke-64.
Usia 64 tahun genap tanggal 15 Mei 2020 yang lalu. Dan renungan ini kalau mau disederhanakan bisa disingkat secara sederhana dengan 5 S. S yang pertama adalah shout, bersorak-sorailah. S yang kedua adalah sing, menyanyi, nyanyikanlah. S yang ketiga adalah say, katakanlah, ungkapkanlah, nyatakanlah. S yang keempat adalah see, melihat, menyaksikan, mengalami. Dan S yang kelima adalah share, membagikan. Atau kalau kita mau melihat tema kita, tema yang saya ambil shout to the Lord itu adalah dari sebuah lagu. Lagu yang berjudul sama, Shout to the Lord. Pujian lagu Shout of the Lord ini, Shout to the Lord ini intinya mengatakan, Yesusku, Juru Selamatku, tidak ada yang seperti Engkau. Selama hari-hariku, aku mau memuji Engkau, mengatakan keajaiban kasih-Mu. Tuhanku, penghiburku, perlindunganku, benteng menara perlindunganku dan kekuatanku. Dengan seluruh napasku, aku mau tidak berhenti-henti menyembah dan memuji Engkau. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, shout to the Lord, seluruh bumi. Mari kita menyanyi, let us sing. Power and majesty, kehormatan, kemuliaan, dan kuasa, pujian kepada Raja. Gunung-gunung, bukit-bukit, dan laut, semua tunduk dan bersorak di dalam nama-Mu. Aku mau menyanyi dengan sukacita segala perbuatan tangan-Mu yang perkasa. Selama-lamanya aku mau mengasihi Engkau. Selama-lamanya aku mau berdiri teguh di hadapan-Mu. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan janji-Mu. Nothing compares to the promise I have in you. Saya akan menyanyikan lagu ini sebagai doa syukur sekaligus ucapan terima kasih kepada segenap jemaat di Gemim Kristus Bitung yang telah selama kurang lebih 2 tahun dari 2017 sampai 2019 melayani bersama-sama dan mendoakan saya khususnya waktu saya menderita sakit. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King.
Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. In you. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan kita. Mari saat ini bersama-sama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan tidak terburu-buru kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita menyatakan syukur kita untuk segala berkat-Nya dengan memberikan persembahan. Sesuai yang sudah kita ketahui bahwa persembahan dapat ditransfer lewat nomor rekening yang sudah dicantumkan di warta atau bisa juga dibawa ke kantor gereja. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Sementara kita memberikan persembahan, kita bersama-sama memuji Tuhan. KPPK nomor 342 ayat 1 dan 2, beri terbaikmu. Dengan seruannya beri terbaikmu, rendah atau tinggi Dia melihat, kerja semampumu tak menuntut, tak perlu dipuji Dia yang tahu.
Mbak Lili Katiandago. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Ini kami semua ada di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu, karena kami melihat betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memperhatikan kami, dan Engkau senantiasa menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga semua boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh lebih diteguhkan lagi. Kebenaran firman Tuhan yang hidup, yang meneguhkan kami serta mengarahkan kehidupan kami dan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk Pendeta Robi Monika yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati kesehatannya, sehingga dia selalu Tuhan, Engkau boleh dapat memakainya dimanapun dia berada. Nama Tuhan diagungkan terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga pada pagi hari ini kami semua boleh memberikan persembahan. Biarlah ya Tuhan, setiap uang yang terkumpul boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Engkau memberkati semuanya itu. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberinya. Bapa di surga, hamba juga mau berdoa untuk setiap jemaat Gemim Kristus Pitung, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka di dalam kelemahan tubuh, mungkin mereka di dalam sakit penyakit, mungkin mereka di dalam pergumulan kehidupan mereka, pergumulan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau tahu semua apa yang mereka rasakan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau mendengarkan setiap seruan doa mereka. Engkau mendengar Tuhan setiap rintihan mereka. Engkau memberikan mereka kuat. Engkau memberikan mereka kelegaan dan berikan mereka semangat di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Engkau berikan bagi mereka untuk mereka bisa jalani bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dari tempat ini hamba juga mau berdoa untuk setiap hamba Tuhan dan juga para majelis. Biarlah ya Tuhan kami semua boleh bergandengan tangan untuk bekerja di ladang Tuhan. Berikan mereka kami semua kuat, berikan kami semua sehat, berikan kami semangat untuk senantiasa Tuhan melayani Engkau. Hamba juga mengucap syukur dan banyak terima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari ini juga Engkau telah memberikan kami hamba Tuhan, Engku Okta Lapian, untuk datang dalam jemaat kami bersama-sama melayani di tempat ini. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk Bapak Presiden maupun dengan aparat yang paling bawah. Engkau taruhkan mereka Tuhan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas kenegaraan mereka Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Berikan mereka gentar ketika mereka mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kuat dan berikan mereka sehat. Hamba juga mau berdoa Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, yang melanda seluruh dunia, bahkan melanda negara kami, bahkan juga melanda di kota kami, kota yang kami cintai, kota Bitung. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong kami masyarakat yang ada di kota Bitung ini, di dalam Tuhan iman percaya mereka, dan berkati Tuhan setiap usaha mata pencarian mereka, sehingga mereka Tuhan selalu terus menerus mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan seluruh peribadatan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena perkenanan Tuhan sehingga ibadah kita boleh terlaksana dengan baik.
Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kita persembahkan kepada Allah Tritunggal. Doksologi KPPK nomor 53, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon sama sumber berkah. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap." Yohanes 15 ayat 16. Bagi yang setia melaksanakan kehendak Tuhan, berlaku janji berkat-Nya. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.